Teori Piaget. Sejarah munculnya teori Piaget. Teori ini dipelopori oleh Jean Piaget. Lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia adalah anak seorang sejarawan. Masa anak-anak Jean Piaget banyak dipengaruhi oleh apa yang ia lihat pada ayahnya, seorang pria yang berdedikasi pada penelitian dan pekerjaannya. Karena sejak anak-anak dia sangat suka belajar, terutama dalam ilmu pengetahuan alam. Saat dia berumur 11 tahun, tulisannya tentang burung gereja albino yang langka diterbitkan pertama kali dari ratusan artikel dan lebih dari 5 buku. Untuk membantu mengkategorisasi koleksi Museum Zoologi Neuchâtel, Jean Piaget mendapatkan inspirasi untuk meneliti kerang-kerangan. Salah satu artikelnya yang ia tulis saat berumur 15 tahun, dan itu membuatnya ditawari sebuah pekerjaan di Museum Zoologi di Jenewa, Swiss. Ia menolak tawaran untuk melanjutkan pendidikannya. Ia menyelesaikan pendidikan ilmu pengetahuan alam di Universitas Neuchâtel pada tahun 1916 dan mendapatkan gelar doktoral untuk penelitian atas kerang-kerangannya pada tahun 1918. Dia bekerja selama setahun di psikologi laboratorium di Zurich dan terkenal psikiatri Bleuler di klinik. Selama periode ini, ia diperkenalkan pada karya-karya Freud, Jung, dan lain-lain. Pada 1999, ia mengajar psikologi dan filsafat di Sorbonne di Paris. Pada tahun 1921, artikel pertamanya tentang psikologi kecerdasan diterbitkan dalam jurnal. Pada tahun yang sama, ia menerima posisi di Institut W.G. Rouses di Jenewa. Di sini, ia mulai dengan murid-muridnya untuk meneliti penalaran anak SD. Pada tahun 1923, ia menikah dengan salah satu rekan kerja muridnya, yaitu Valentin Cattani, dan dikaruniai 2 orang anak. Kemudian pada tahun 1929, Jean Piaget mulai bekerja sebagai Direktur Biro Pendidikan Internasional sampai dengan 1967. Pada tahun 1940, ia menjadi Ketua Eksperimental Psikologi, Direktur Laboratorium Psikologi, dan Presiden Masyarakat Swiss Psikologi. Pada tahun 1952, ia menjadi profesor di Sorbonne. Pada tahun 1955, dia menciptakan International Center for Genetic Epistemology, di mana ia menjabat sebagai direktur di sisa hidupnya. Dan pada tahun 1956, dia menciptakan sekolah ilmu di Universitas Jenewa. Piaget meninggal pada 17 September 1980 di Jenewa, Swiss, dan digadang oleh New York Times sebagai seorang figur dengan teorinya tentang membebaskan dan revolusioner. Pengertian kognitif. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan 1. Pengetahuan atau knowledge, 2. Pemahaman atau comprehension, 3. Penerapan atau aplikasi, 4. Analisa atau analisis, 5. Sintesa atau sintesis,
6. Evaluasi atau evaluation. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Dari aspek tenaga pendidik, seorang guru diharuskan memiliki kompetensi bidang kognitif. Artinya, seorang guru harus memiliki kemampuan intelektual seperti penguasaan materi, pengajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan cara menilai siswa, dan lain sebagainya. Tahap perkembangan kognitif menurut Pease, The Scheme dan Inteligensi. Scheme adalah pola tingkah laku yang didapat diulang. Scheme berhubungan dengan refleks pembawaan, misalnya bernafas, makan, dan minum. Scheme mental, misalnya scheme of classification, scheme of operation, yaitu pola tingkah laku yang masih sukar diamati seperti sikap, pola tingkah laku yang dapat diamati. Perkembangan skemata ini berlangsung terus-menerus melalui adaptasi dengan lingkungannya. Skemata tersebut membentuk suatu pola penalaran tertentu dalam pikiran anak. Makin baik kualitas skema ini, maka makin baik pula lah pola penalaran dan tingkat inteligensi anak itu. Menurut Pease, inteligensi itu sendiri terdiri dari 3 aspek. 1. Struktur disebut juga skema, seperti yang dikemukakan di atas. 2. Isi disebut juga konten, yaitu pola tingkah laku spesifik tak kala individu menghadapi suatu masalah. 3. Fungsi disebut function, yaitu yang berhubungan dengan cara seseorang mencapai kemajuan intelektual. Pertumbuhan atau perkembangan kognitif terjadi melalui 3 proses yang saling berhubungan. Ada adaptasi, ekuilibrasi, dan organisasi. Organisasi. Proses organisasi dapat diartikan sebagai proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelum dalam otak. Proses adaptasi. Proses ini terjadi dari skemata yang telah terbentuk dengan stimulus baru yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi. Proses pengintegrasian secara langsung stimulus baru ke dalam skemata yang telah terbentuk, atau proses penggunaan struktur atau kemampuan individu untuk mengatasi masalah dalam lingkungannya. Asimilasi berlangsung setiap saat. Akomodasi. Proses pengintegrasian stimulus baru ke dalam skema yang telah terbentuk secara tidak langsung atau proses perubahan respon individu terhadap stimulus lingkungan. Ekuilibrasi. Kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tahap perkembangan kognitif menurut Pease. Periode sensor motor 0-2 tahun, periode praoperasional 2-7 tahun, periode konkret 7-11 tahun, periode operasi formal 11 sampai dewasa. Periode sensor motor 0-2 tahun. Pada periode ini, tingkah laku anak bersifat motorik, dan anak menggunakan sistem penginderaan untuk mengenal lingkungannya dan mengenal objek. Nah,
Pada tahap sensor motor, gagasan anak mengenai suatu benda berkembang dari periode belum mempunyai gagasan sampai dengan sudah mempunyai gagasan akan adanya suatu benda. Piasa berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman penting dalam 6 subtahapan. 1. Subtahapan skema refleks. 2. Subtahapan fase reaksi sirkular primer. 3. Subtahapan fase reaksi sirkular sekunder. 4. Subtahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder. 5. Subtahapan fase reaksi sirkular tersier. Dan 6. Subtahapan awal representasi simbolik. Periode praoperasional 2-7 tahun. Pada periode ini, anak bisa melakukan sesuatu sebagai hasil meniru atau mengamati suatu model tingkah laku dan mampu melakukan simbolisasi. Pemikiran praoperasional dapat dibagi menjadi sub-sub tahapan. 1. Imitasi tidak langsung. 2. Fungsi simbolik. 3. Menggambar. 4. Gambaran mental. 5. Bahasa ucapan. Periode konkret 7-11 tahun. Pada periode ini, anak sudah mampu menggunakan operasi. Pemikiran anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, sebab anak mampu memecahkan masalah secara logis. Proses-proses penting selama tahapan ini adalah 1. Pengurutan. 2. Klasifikasi. 3. Decentering. 4. Reversibility. 5. Konservasi. 6. Penghilangan sifat egosentrisme. Periode operasi formal 11 sampai dewasa. Tingkat puncak perkembangan struktur kognitif anak mampu berpikir logis untuk semua jenis masalah hipotesis, masalah verbal, dan ia dapat menggunakan penalaran ilmiah dan dapat menerima pandangan dari orang lain. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Piasa mengungkapkan bahwa ada 4 aspek yang besar yang ada hubungannya dengan perkembangan kognitif. Aspek tersebut adalah 1. Pendewasaan atau kematangan merupakan perkembangan dari susunan syaraf. 2. Pengalaman fisis. Anak harus mempunyai pengalaman dengan benda-benda dan stimulus-stimulus dalam lingkungan tempat ia bereaksi terhadap benda-benda itu. 3. Interaksi sosial adalah pertukaran ide antara individu dengan individu. 4. Keseimbangan adalah suatu sistem pengaturan sendiri yang bekerja untuk menyelesaikan peranan pendewasaan, pengalaman fisis, dan interaksi sosial. Implementasi teori perkembangan kognitif biasa dalam proses pembelajaran. Berikut adalah kerangkanya. Ada pengalaman baru, benda, kegiatan, gagasan. Arah panah berikutnya, pemilihan awal dengan cara mengingatnya. Kemudian ada 2 cabang. Yang pertama, penguatan. Penguatan tersebut sesuai, apakah tidak sesuai. Misalnya sesuai, hasil yang akan diperoleh yaitu kesesuaian yang lebih baik. Kemudian hasil yang tidak sesuai akan diproses lagi ke kekerasan, yaitu ada 2, jalan buntu dan akomodasi. Jadi, pandangan Piaget terhadap pendidikan adalah bahwa pendidikan hanya menyempurnakan keahlian kognitif anak yang telah muncul sebelumnya. Sedangkan implikasi pengajaran yang diterima oleh guru adalah fasilitator dan pembimbingan, bukan direktur.
memberikan dukungan kepada anak untuk mengeksplorasi dunia dan menemukan pengetahuan. Secara terperinci, di bawah ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di kelas. 1. Karena cara berpikir anak itu berbeda-beda dan kurang logis dibanding dengan orang dewasa, maka guru harus dapat mengerti cara berpikir anak, bukan sebaliknya. 2. Anak belajar paling baik dengan menemukan, yaitu discovery. Artinya, berpusat pada anak, guru tidak meninggalkan anak-anak belajar sendiri. Dirancang untuk membimbing para siswa menemukan dan menyelesaikan masalah sendiri. 3. Pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak, artinya ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran merekalah yang lebih penting daripada jawabannya. 4. Guru dapat menemukan dan menetapkan tujuan pembelajaran materi pelajaran atau pokok bahasan pengajaran tertentu. Kesimpulan. 1. Dalam pandangan Piaget, belajar yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh guru, melainkan sesuatu yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Belajar merupakan sebuah proses penyelidikan dan penemuan spontan. 2. Piaget menggunakan teorinya berdasarkan pada konsep skema. Berdasarkan asumsi itulah, Piaget berpendapat bahwa belajar merupakan proses penyesuaian pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dipunyai seseorang. Bagi Piaget, proses belajar berlangsung dalam 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. 3. Penekanan Piaget tentang betapa pentingnya fungsi kognitif dalam belajar didasarkan pada tahap perkembangan kognitif manusia. 4. Pada tahap operasional formal, anak-anak sudah mampu memahami bentuk argumen dan tidak dibangunkan oleh isi argumen. Nah, tahap ini mengertikan bahwa anak-anak telah memasuki tahapan baru dalam logika orang dewasa, yaitu mampu melakukan penalaran abstrak. Thank you.